Itu saja Pak Anies dan teman-teman sekalian, kita nikmati diskusi kita dengan santai. Kebetulan kami nggak punya banyak pegana, yang ada adalah air putih, itu ada sedikit makanan-makanan kecil. Nanti kalau misalnya ada yang, saya kan seperti peserta di sana tuh, peserta yang 4 November kan, mudah-mudahan kecil pertama banyak. Nah ini nanti mudah-mudahan akan seperti itu. Mudah-mudahan ketua umum kita akan bisa datang dan sejumlah pengurus lain yang mungkin on the way kemari. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita nikmati diskusi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marah sudah memberikan tausiah pada kita semua. Baik, selanjutnya waktu kami berikan kepada Mas Anies untuk menyampaikan visi misi program ataupun hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada teman-teman PBI maupun teman-teman pers. Monggo Mas Anies. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sini Bang Marah Sakti, Pak Margiono sebetulnya, tapi beliau biasalah kita kaget-kaget gitu Mas Firman jamnya. Tapi juga Pak Sofyan dan Ibu yang senior kita di sini, Bang Asro. Kalau disebut semuanya satu-satu lengkap nih. Jadi Pak Nul ada di sini, kemudian udah ini Kang Nur Jaman harus disebut kalau nggak lebih panjang ceritanya. Pak ini Mas Kiki. Saya dikontak Mas Kiki. Dikontak udah kira-kira 2 minggu mungkin, 3 minggu ya Mas Kiki, 2 minggu lalu. Saya ini kalau dikontak Mas Kiki dibilang PWI wajib datang gitu. Itu langsung diblok, semua orang dikasih tahu di jam sekian nggak boleh diganggu gugat nih, PWI manggil gitu. PWI manggil dan acaranya penting. Buat saya sendiri ya, teman-teman di sini di luar soal pilkada. PWI itu punya cerita pribadi panjang. Bang Asro tahu persis ini. Saya masih kecil di Jogja, itu sehari-hari diajaknya ke kantor PWI di Jogja sehari-hari. Dan selalu ketemu dengan wartawan-wartawan, semua acara itu sering sekali. Jadi nama PWI itu nama kecil, nama yang selalu menempel sejak masih kecil, PWI. Dan memang karena di Jogja dulu kita ini korannya KR, masa kini, dan begitu banyak, saya seingat saya begitu banyak mantan wartawan yang tidak meninggalkan kota Jogja, yang sampai pensiunnya itu di Jogja. Jadi kalau ketemuan itu judulnya wartawan 3 zaman. Nggak tahu zamannya apa aja itu. Tapi bayangan saya itu zaman Belanda, dugaan saya, zaman Jepang dan zaman Republik, dugaan saya itu ketika disebut dengan 3 zaman. Karena selalu berderet itu sambutan wartawan 3 zaman. Hari ini kita susah ketemu wartawan 3 zaman. Kita biasanya 3 orde, Pak. Orde lama, orde baru, orde reformasi gitu. Waktu itu, ya, New Orba. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih atas undangan ini, dan memang benar pilkada sekarang itu serempak, seharusnya ada lebih dari 100 tempat, tetapi yang paling mendapat perhatian memang di Jakarta, karena memang media juga pusatnya di sini. Kemudian juga secara kebetulan ada kesan bahwa konstelasi di dalam pilkada itu refleksi konstelasi politik nasional. Nah, tadi Bang Marah sempat cerita tentang suasana. Saya diajak sini diskusi soal program rencana. Ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah program rencana nih, untuk seluruh aspek yang mau kita kerjakan. Inilah pemerintahan. Pemerintahan itu teknokratik. Pemerintahan itu program. Pemerintahan itu sesuatu yang direncanakan, kemudian diterjemahkan dalam bentuk anggaran, lalu dieksekusi, dievaluasi. Itu pemerintahan. Jadi begitu sampai pemerintahan, kekuatan teknokratik harus kuat. Kalau di pemerintahan, dan saya merasakan Pak ketika mimpin di Kemdikbud, itu ukuran pendidikan itu gedenya nggak kira-kira, betul-betul besar nggak kira-kira. Pak, jumlah desa di Indonesia
itu jumlahnya 74.000. Jumlah SD itu 149.000. Jadi aparatur Pemda pun ditambah dengan aparatur Kemdikbud itu masih jauh lebih banyak aparatur Dikbud. Kalau tambah seluruh sekolah itu 212.000. Ini bicara teknokratiknya besar sekali. Jadi ketika kita melihat Jakarta, ini susunan ada di sini, Pak. Kita bisa bicarakan dari mulai soal transportasi, birokrasi, perlindungan perempuan, tata ruang, banjir, sampah, wirausaha dan lain-lain. Ini semua ada. Tapi sebelum kita ke situ, Bapak-bapak kita semua di sini saya rasa concern bukan hanya soal micro policy, tapi juga concern tentang makro policy. Bagaimana mau dikemanakan ibu kota kita ini? Arahnya mau kemana ibu kota? Karena Bapak sekalian, ini bukan Jakarta. Saya sering agak gemes, Pak, kalau dengar itu KTP-nya bukan KTP Jakarta. Kenapa? Karena tidak ada KTP Jakarta. Yang ada adalah KTP Republik Indonesia. Dan semua orang berhak untuk berbicara tentang Jakarta. Karena bagi semua orang Indonesia, Jakarta adalah ibu kotanya. Jakarta bukan milik orang yang dalam KTP-nya ada alamat Jakarta. Dan istilah KTP Jakarta itu dipopulerkan untuk orang yang mengkritik gubernur. Ketika mengkritik gubernur lalu dijawab, "Loh, Anda ini siapa? Nggak punya KTP Jakarta, berani ngeritik." Menurut saya tidak bisa. Untuk Jakarta ini bukan kota Jakarta. Ini adalah ibu kota Indonesia dan setiap anak Indonesia berhak untuk punya kata. You have a say, gitu. Punya hak untuk ikut bicara. Saya ingin Bapak sekalian boleh, kalau boleh usul lihat di depan, Pak, lambang kami, Pak. Itu salam bersama, Pak. Salam bersama. Kami angkat tangan dan salam gini. Ini ya, Kang Nurjaman, kenapa kita kok pilih salam bersama? Dari awal nih, ini sebelum ada gegeran loh. Sebelum ada soal Al-Maidah, sebelum semuanya kita udah buat begini. Kenapa? Kita katakan, hari ini terlalu banyak peki dengan menggunakan kepalan tangan. Dan kepalan tangan hanya akan menghantarkan pada jawaban kepalan tangan lagi. Udah cukup Jakarta ini dengan kepalan tangan. Kami ingin Jakarta itu justru dengan tangan yang terbuka. Coba Pak jalan kampung-kampung itu sambil naik mobil sambil tangannya begini, Pak. Wih, itu keluar belum tentu bisa pulang. Tapi tangan terbuka berubah. Dan ini adalah salam yang digunakan oleh Bung Karno. Bung Karno itu ketika memekikkan merdeka, tangannya tidak mengepal. Tangannya terbuka. Dan ada maklumat Presiden tanggal 31 Agustus tahun 45, 2 minggu sesudah kemerdekaan, memberikan petunjuk teknis salam kebangsaan. Coba salam kebangsaan itu ada petunjuk teknisnya, Pak. Petunjuk teknisnya tangan terbuka, bukan tangan yang terkepal. Entah kenapa hari ini kalau bicara merdeka tangannya mengepal. Merdeka, merdeka. Jadi efeknya apa? Hari ini misalnya seakan-akan kalau kita berekspresi tidak untuk bersahabat, tapi justru untuk tarung. Nah kita ini semua dibuat, Pak, sebelum ada pembagian nomor, sebelum ada peristiwa manapun. Karena itu kita katakan slogan kita malah adalah salam. Kita ingin membuat Jakarta kembali menjadi kota persatuan. Kenapa? Ini persatuan itu nanti menjadi tema kita. Begini Bapak sekalian, di Jakarta, Sumpah Pemuda dikumandangkan, Kramat Raya. Itu Pak, 3 pertama itu dideklarasikan, 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa bersama, 1 bahasa persatuan. Dan bukan 1 bahasa. Lalu tahun 45 kita punya 1 yang keempat, namanya 1 negara. Lalu tahun 57 Juanda di kota ini mendeklarasikan 1 yang ke-5, yaitu 1 wilayah. Oke. Sekarang yang harus kita kembalikan, yang harus yang ke-6, menurut saya ke-6 ini, agenda kita adalah 1 persemakmuran, 1 kesejahteraan, 1 perekonomian. Ini 1 yang ke-6. Kalau kita ingin utuh bangsa ini, jangan hanya 1 bangsa, 1 nusa, 1 bahasa,
tapi juga satu kesejahteraan. Nah, kalau bicara satu kesejahteraan, mari kita jangan mulai dari yang terlalu jauh. Indonesia itu raya. Coba kita mulai dari Jakarta. Begitu sampai Jakarta, di tempat ini salah satu kota dengan Gini koefisien terjelek di Indonesia. Ketimpangan di tempat ini dahsyat. Dan ini adalah Republik, ibu kota Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat survei. Kalau kita lihat survei, apa masalah terbesar di Jakarta? Kelas menengah akan mengatakan macet, banjir. Kenapa bilang macet? Karena bekerja tiap hari, Bu. Kita ke rakyat kebanyakan. Pertanyaan nomor satu, jawaban nomor satu adalah kebutuhan pokok harga mahal, lapangan kerja yang sulit. Gimana ngomong macet kalau nggak kerja? Dan Bapak sekalian, begitu kita masuk tadi, saya sebelum sesi mulai cerita tentang perjalanan keliling ke daerah-daerah Jakarta. Bapak sekalian, boleh ya saya cerita pribadi ini. Saya rasanya tahu kemiskinan di Indonesia. Saya berkali-kali katakan ini. Rasanya tahu. Kami memiliki program namanya Indonesia Mengajar. Ngirimin anak-anak tuh ke pelosok-pelosok yang orang nggak mau ke sana lah. Orang nggak mau ke sana. Ini saya bertemu dengan PWI di Ambon. Ini kejadian betul nih. Teman-teman PWI di Ambon ngumpul, saya diskusi, terus ada salah satu redaktur di Ambon itu cerita begini. Bung, saya datang ke sebuah pulau, di tempat itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Terus saya lagi naik mobil, saya lihat ada lapangan, di sebelah sampingnya ada bapak peliharaan babi, anak-anak main sepak bola laki-laki semua, terus ada satu orang perempuan pakai jilbab main sepak bola sama anak laki-laki itu. Jadi saya berhenti, saya lihat, ini aneh, di tempat ini tidak ada muslim. Di tempat ini ada muslim, ini satu-satunya yang dia lihat adalah perempuan main sepak bola pula gitu. Udah perempuan, berjilbab, sepak bola, kan kombinasinya agak sulit itu ditemukan di tempat itu. Terus jadi ini siapa? Ini ketika dipanggil, saya anak pengajar muda Pak, yang dikirim ke sini untuk ngajar di pelosok, gak ada apa-apa di tempat itu. Pak, tempat miskin di mana-mana. Kami lihat Pak kemiskinan. Saya lihat dari dekat. Tapi begitu datang ke Jakarta, saya nih datang ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Yang saya rasakan bukan keliling untuk berkampanye. Saya merasakan perjalanan spiritual, menyaksikan ketimpangan yang dahsyat. Kemiskinan dalam polusi yang luar biasa. Dalam panas, pengap, ketimpangan, ketidakpastian. Itu kemiskinan yang di pulau-pulau Pak, jauh. Saya ini pernah sampai Pulau Selaru Pak, ujungnya Maluku Tenggara Barat tuh. Mau kesana lagi tinggal Darwin tuh. Itu di tempat itu, miskin, tapi ikan di mana-mana, alamnya bersih, semuanya satu saudara. Ikatan-ikatan tradisional ada di sini, dicerabut dari semuanya. Sudah gitu, mengalami ketidakpastian karena gusur-menggusur yang luar biasa. Pak, kemiskinannya beda sekali. Dan saya harus sampaikan Pak, ini bukan sesuatu yang boleh ditoleransi ada di kota ini. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia ke-6, itu adalah Indonesia yang satu kesejahteraan, mulainya dari kota ini. Dan selama ini persoalan ketimpangan tidak diurusi dengan benar, tidak menjadi perhatian serius. Kenapa? Mereka nggak nge-tweet, mereka nggak Facebook, nggak kelihatan di mana-mana. Mereka nggak muncul dalam percakapan orang Jakarta. Dan ini dikatakan oleh seorang ibu. Ada seorang ibu datang ke saya itu begini, Pak Anies, anak saya ini pintar Pak, tapi anak saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Kenapa Bu? Orang daftarnya pakai internet. Dan terus jawabnya apa? Bu, ibu-ibu itu bilang, saya ini kan orang bodoh Pak, nggak bisa internet, nggak punya internet. Anak saya nggak bisa masuk sekolah Pak, karena nggak punya internet, daftarnya online. Terus kalian, kota ini dirancang untuk melayani kaum kelas menengah. Kota ini dirancang untuk mengcater kelas menengah. Yang di bawah ini kayak kolong, kayak kelas 2. Dan kita semua tidak berpihak ke situ. Kita belum berpihak sama sekali. Tanya program-program yang ke bawah, nggak ada. Karena itu kalau saya gubernur, maka langkah nomor 1 adalah saya akan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di kota ini
untuk mengubah cara bekerja, bukan hanya birokrasi, seluruh rakyatnya. Jakarta ikut tanggung jawab untuk mensejahterakan semuanya. Saya akan panggil, Bu, kalau saya jadi gubernur nih, Bu, Pak, Sudirman, saya akan datang nih, SCTV misalnya sebelahnya tuh, Sudirman, karek tengsin belakang itu miskin total tuh, tempat itu. Saya akan datang, kumpulkan seluruh pengelola gedung itu. Saudara-saudara, kalian tanggung jawab satu RT, satu kelurahan di belakang itu. Yuk kita barisin sama-sama. Bukan hanya pemerintah fasilitasi bisa minta kepada seluruh sektor swasta turun tangan. Tidak ada tempat yang punya sektor swasta sedahsyat Jakarta. Karena itu yang kita tawarkan, kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan berbasis gerakan, bukan kepemimpinan program. Bukan kepemimpinan program, karena kepemimpinan program dia hanya bergerak di atas ini pakai teknokratik aja nih. Nggak akan bisa. Ini nggak akan bisa selesaikan dengan cara begitu. Bapak sekalian, saya merasakan dari dekat ini, dan saya percaya kalau ini bergerak semua, berubah Jakarta. Jakarta berubah. Kenapa Jakarta berubah? Karena saya merasakan kita semua mau melakukan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana. Jadi nomor satu, isunya adalah persatuan dalam artian kesejahteraan. Caranya adalah kepemimpinan yang ditawarkan, bukan kepemimpinan programatik, tapi kepemimpinan movement, gerakan. Kepemimpinan gerakan apa bedanya? Begini, kalau kepemimpinan movement itu, Pak, bedanya dengan kepemimpinan gerakan itu begini. Ada masalah sampah. Kalau pendekatannya program, maka pemerintah siapkan program, rekrut orang untuk membersihkan semua sampah, lalu kita warga negara bayar pajak, mengevaluasi, kalau baik dipuji, kalau jelek dikritik, tapi kita nggak terlibat. Itu pendekatan program. Kalau pendekatan gerakan, kami panggil semua untuk terlibat. Yuk kita beresin sama-sama. Jadi masalah ketimpangan yang ada di Jakarta hari ini itu tidak akan pernah bisa selesai. Kita pendekatannya program, berinya apa? KJS, beli KJP, itu pendekatan program semua, Pak. Pendekatan program semua. Kalau yang saya akan lakukan, saya akan buat jam belajar anak jam 7 sampai jam 9 malam. Saya akan panggil para mahasiswa, para profesional, ayo kalian mengajar di kampung-kampung. Saya siapkan tempatnya. Ruang belajarnya pemerintah yang buatkan, pengajarnya kalian yang turun. Dan saya menyaksikan, Pak, para profesional muda itu sekali kena di kampung ngajar, mereka tuh nggak bisa copot gitu, nggak bisa lepas tuh dari ikatan anak-anak di situ. Karena mereka nggak jauh-jauh. Misalnya kalau tadi saya kasih contoh tuh di Tamrin belakang sini, begitu mereka mengajar kira-kira 20-30 menit tuh dari tempat mereka bekerja akan ketemu dengan kemiskinan yang luar biasa, dan di situ mereka akan ngajarin anak. Sekalian, mengubah Jakarta ini bukan persoalan sekedar programnya ada atau tidak, tapi orangnya bergerak atau tidak. Karena itu yang kedua yang kami tawarkan adalah kepemimpinan yang menggerakkan. Dan begitu ini menggerakkan, Pak, semua simpul-simpul tenun kebangsaan kita terajut dengan kuat. Pak, kalau orang sudah datang di kampung, dia nggak tanya agamanya, Pak. Dia udah nggak tanya lagi nih alirannya, dan nggak tanya lagi sudah. Anak ini datang di tempat saya, mau dia sukunya Bugis, mau Ambon, mau Papua, dia ngajar di tempat itu, dia adalah orang yang terlibat tempat itu. Jadi di Jakarta ini tenunnya luar biasa kuat. Ini yang kami ingin lakukan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan gerakan. Dan dengan pendekatan gerakan ini, banyak urusan di Jakarta yang justru bisa diselesaikan dengan optimal. Bukan pendekatan semata-mata program, tapi programnya penting. Kalau program ini gini, Pak, dalam program, dalam gerakan ada program, tapi dalam program nggak ada gerakan. Jadi lingkar besarnya gerakan, di dalamnya ada program, karena itu core-nya. Tapi semuanya akan terlibat. Dan ini, sekalian yang kita ingin coba lakukan di sini adalah justru membuat contoh lapangan pekerjaan yang hari ini Jakarta itu lebih dari 300.000 orang itu menganggur. Itu menggerakkannya bagaimana? Ya kalau kita dengan cara yang seperti ini sulit, Pak. Semata-mata mengharapkan ada program dari pemerintah, program dari swasta. Tapi apa yang terjadi kalau lingkar
antar masyarakat itu digabungkan. Jalan Pak. Ini misalnya sebagai contoh, PWI bikin acara, perlu jahit baju 80, 100. Pak, kalau nggak nyambung nggak bisa, tapi kalau nyambung bisa. Di kampung-kampung nih Pak, banyak penjahit tradisional Pak. Banyak penjahit. Kenapa? Ya karena kita nggak ada ketersambungan, ya nggak pernah pesen ke situ. Pesennya konveksi-konveksi gede terus. Yang bawah nggak pernah dapat. Kenapa? Karena tidak pernah ada interaksi. Itulah sebabnya kenapa pendekatan gerakan ini mendasar sekali untuk membangun Jakarta. Ini kepemimpinan. Ini bukan semata-mata soal apa di atas kertasnya yang ditawarkan. Ini perubahan mindset dalam organisasi pemerintahan bekerja. Pertanyaannya, pernah nggak dilakukan di pemerintah? Pernah. Tapi contoh, saya pimpin di Dikbud itu, lihat gimana anak-anak kita kalau Dikbud punya acara apa? Kami ini kalau bikin olimpiade misalnya, itu pesertanya bisa 3.500 Pak. Selalu di kota mana? Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Medan, gitu lah. Palembang. Kenapa? Ya karena kota-kota itu yang bisa menampung waktu punya kamar hotel 3.500. Jadi kalau kita bikin acara di Bojonegoro, nggak bisa. Mau bikin acaranya di Kutai nggak cukup. Memangnya Republik ini hanya miliknya kota besar. Oke, lalu solusinya apa? Gerakan yang kita kembalikan. Yang kita lakukan adalah kita selenggarakan eksperimen di Kota Malang, Pak. Hampir 2.000-an orang di Kota Malang. Tinggalnya di mana? Di rumah guru, di rumah siswa. Acaranya tetap jadwalnya, nginapnya nggak di hotel lagi. Semalang itu isinya peserta acara Olimpiade itu. Apa yang terjadi? Bergerak anak kita ketemu dengan keluarga-keluarga di sana. Ini contoh beneran gerakan. Tapi yang menarik, birokrasinya bingung. Ini SBU-nya gimana Pak? Standar biaya umum, karena standar biaya umumnya ngitungnya biasanya pakai kamar hotel. Nah kalau kayak begini gimana? Ya itulah urusan Anda cari aja rumusnya gimana. Jadi mereka berdiskusi dengan Kementerian Keuangan sampai akhirnya ketemu, pasti ketemu. Akhirnya ketemu satuannya Pak, yang bisa diberikan uangnya kepada keluarga itu untuk keluarga itu membiayai. Pas acara, ada yang diantar naik ojek, ada yang diantar naik motor, ada yang diantar angkot, ada yang naik mobil. Indonesia kembali terasa sebagai sebuah gerakan gotong royong. Jadi pemerintah selama ini sudah terserabut. Saya bayangkan Jakarta kita olah dengan cara seperti itu. Jadi kepemimpinan yang beda. Lalu yang ketiga, ada beberapa hal yang mendasar yang menurut kita harus segera dibereskan. Bapak Ibu, ini bukan karena saya kemarin berada di Dikbud, tapi saya perlu sampaikan, kemiskinan di Jakarta ini 2 generasi, 3 generasi karena nggak sekolah. Miskin, tapi kalau anaknya sekolah, dia insya Allah bisa akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Di Jakarta, suka tidak suka, angka partisipasi SMA itu hanya 65%. Jadi 35% orang anak SMA di Jakarta itu tidak pernah lulus. Ini di Jakarta. Di Kepulauan Seribu lebih dahsyat lagi, hanya 35% yang sekolah. Kepulauan Seribu. Dan Bapak sekalian, kalau hanya 35% itu artinya kalah dari Mimika, kalah dari kabupaten-kabupaten di Papua. Masa sih Jakarta kalah? Artinya kemiskinan di sini akan turun tambah 1 generasi lagi. Begitu mereka tidak sekolah, tambah 1 generasi. Itu kalau saya jalan ke lapangan, Bu, ketemu dengan warga, itu yang ditemui. Saya pernah ketemu sebuah keluarga, anaknya berapa Pak? 7. Pada sekolah, dia sampai kelas 5. Kemudian artinya apa? Street children. Artinya ini, jadi bukan karena pendidikan itu saya suka, bukan. Pendidikan itu eskalator sosial ekonomi.
Kalau pendidikan itu tidak dibereskan di Jakarta, artinya kemiskinannya akan langgeng. Karena yang bisa mengangkat mereka dari kemiskinan adalah pendidikan. Yang membuat kita duduk di ruangan ini apa? Pendidikan. Kalau kita naik mobil, datang ke restoran, yang melayani sama yang dilayani apa bedanya? Etnik bukan, agama bukan, suku bukan, apa? Level pendidikan. Yang satu disupiri, yang satu nyetirin. Bedanya apa? Level pendidikan. Ini harus dibereskan di Jakarta. Dan Kepulauan Seribu seakan-akan bukan bagian dari ibu kota. Saya minggu lalu ke Kepulauan Seribu, bahwa teman-teman sana, aduh ya Allah, berat sekali. Berat dalam artian kemiskinan lebih parah. Udah di pulau jauh. Seluruh Kepulauan Seribu hanya punya 17 tempat tidur. Hanya 1 apotek. Untuk seluruhnya. Ini bagian dari ibu kota ya. Bagian dari ibu kota. Dan yang menarik, kata mereka, selama ini kalau ada calon gubernur nggak ada yang mampir. Kenapa? Terlalu kecil penduduknya. Lebih baik muter di Cengkareng, itu puluhan ribu orang di situ. Ya, ignore. Ini wilayah ini, kemiskinannya dahsyat. Dan hanya 35% anak sekolah. Ayo ada 35% anak sekolah, udah tahu kita berarti. Berarti kemiskinannya akan terus. Jadi, yang keempat adalah tackle soal pendidikan bermutu bagi semua. Pendidikan bermutu bagi semua, dan Jakarta uangnya punya. Begitu pendidikan bermutu bagi semua, bolehlah hidup sulit, bolehlah hidup miskin, tapi kalau anaknya sekolahnya bermutu, insya Allah orang tuanya besok lebih tenang. Saya datang ke Kalicode di Jogja. Itu kalau mendatangi Kalicode itu ketemu orang tua. Kenapa? Ya karena dulu kampung ini diberesin. Caranya anak-anaknya pada sekolah, bukan digusur. Jadi anak-anaknya udah gak mau tinggal di situ lagi. Yang tinggal adalah para orang tua yang sudah, ya merasanya inilah rumah saya, mereka gak mau pindah. Tapi bersih, isinya orang tua, anak-anak mudanya pada mengentas. Jadi mengentaskan kemiskinan itu dikerjakan secara sistemik oleh pemerintah. Di Jakarta tidak. Memang di Jakarta ada satu masalah tambahan yang tidak dimiliki tempat lain, yaitu influx penduduk yang terus-menerus. Itu nggak dialami tempat lain. Kalau tempat lain influxnya tidak sebanyak kita. Tapi Ibu sekalian, selama kita tidak membereskan ini, masalah. Lalu, soal yang tidak kalah mendasar untuk di Jakarta adalah kesehatan. Kesehatan di Jakarta, apalagi bagi rakyat kebanyakan, satu, kapasitas rumah sakit kita yang terbatas, kecil dibandingkan dengan yang harus diobati. Terus yang kedua adalah masalah fokus kita yang sangat pada kuratif, tidak pada promotif preventif. Jadi kita ini mengobati orang sakit, bukan menjaga orang supaya sehat. Karena itu program kita justru dibalik. Kita akan merekrut tenaga medis banyak sekali. Akan mereka keliling ke rumah-rumah. Seperti Jumantik yang ngecek soal demam berdarah. Apa? Karena mereka harus melihat kondisi kesehatan keluarga. Begitu mereka lihat kondisi kesehatan keluarganya, kesehatan lingkungannya, begitu banyak masalah justru bisa dicegah sebelum muncul menjadi kritis atau menjadi masalah yang besar. Ini, sekalian, di Jakarta salah satu masalah terbesar adalah kesehatan, dan di balik itu ada problem. Di balik itu ada problem adalah tentang air. Air bersih kita. Jakarta ini salah satu kota yang paling minim air bersihnya. Ini Mbak, kalau lihat data statistiknya, bahwa saat ini tidak lebih dari 40% yang mendapatkan akses air bersih di Jakarta. Yang lain enggak. Kalau jalan di Jakarta Utara, wudhu di sana rasanya lain airnya. Pegang airnya, ya asin, ya oily, ya beda, campuran-campuran, terasa sekali itu. Karena itu
kita melihat suplai air bersih di Jakarta ini mendasar sekali untuk daya tahan warga untuk sehat. Gimana bisa sehat juga kalau nggak ada air bersih? Ini persoalan sederhana sekali. Kita justru ke depan ingin memastikan pipanisasi air itu jalan terus. Dan kita ingin memberikan khusus bagi mereka yang rumahnya di bawah 70 meter persegi. 70 meter persegi itu kecil ya. Itu dapat cuma bayar 20% aja kan. 80% kita bayar. Kenapa? Hitungan kita Pak. Memberikan mereka air bersih, biayanya jauh lebih murah daripada ngobati kalau mereka sakit. Sama-sama subsidi itu dikeluarkan, lebih baik subsidi dikeluarkan untuk menjamin airnya bersih. Lalu Bapak sekalian, problem klasik di Jakarta, macet. Macet ini itu salah satu masalah utamanya tanpa kita sadari adalah karena sistem transportasi massal tidak dikembangkan dengan serius. Transportasi massal tidak. Indikasinya sederhana sekali. Transportasi massal tidak dikembangkan secara serius. Bapak Ibu lihat peta Jakarta. Ada petanya nggak? Peta Jakarta. Ini adalah peta trayek angkutan dari tahun 70-an sampai sekarang tidak berubah. Saya ulang ya, tidak berubah dari tahun 70-an. Jadi kan zaman kita baru malu masuk lulus datang ke sini tuh, kira-kira bisnya itu masih sama lah kira-kira rute-rutenya itu. Blok M Bandung. Sama terus, nggak berubah. Lah penduduknya sudah mengalami transformasi luar biasa. Ini saya kemarin minta coba disuperimpose. Di superimpose itu penduduk berubah dari mulai tahun 70-an sampai sekarang. Sementara transportasi massal tidak berubah. Dan yang menariknya lagi, trayek itu tidak diatur oleh pemerintah. Gini lah kira-kira, kalau saya punya usaha habis, saya ngajuin trayek lah gitu. Terus nanti disetujui atau tidak? Tidak dilihat kebutuhannya apa. Jadi transportasi massal di Jakarta selama ini tidak diurus. Ini bukan 1-2 gubernur yang salah ya, nggak usah nyalahin siapapun. Ini tidak diberesin selama beberapa dekade. Karena tidak ada yang berpikir dengan pertanyaan sederhana. Penduduknya di mana, mau pindahnya ke arah mana tiap hari mereka? Itu kan pertanyaan paling sederhana kalau kita mau membereskan transportasi. Nah, kemarin kita tanya pertanyaan sederhana. Coba, trayeknya dari mulai tahun 70-an. Ternyata ketika dicek, nothing change. Ya tentu adalah tambahan Transjakarta, tapi dari dulu juga di situ rute itu juga sudah ada gitu. Hanya sekarang diberikan Transjakarta, nanti sebentar lagi punya elevated Transjakarta. Tapi poin yang utama adalah kita akan mengubah rute berdasarkan mobilitas penduduk massal reguler di Jakarta. Itu nomor satu. Yang kedua, sebelum masuk ke situ saya beri contoh ini, angkanya nih. Ini Jakarta ini unik betul. Saya nggak terlihat lebih jelas ya. Itu yang paling atas itu Jakarta, jumlah penduduknya 10 juta, motornya 13 juta. Di Jakarta ini. Kalau kanan kirinya nggak sebanyak itulah. Ini pengguna motor. Mengapa menggunakan motor? Ya karena mereka mau naik bis, rutenya nggak ganti Pak dari dulu. Sementara rumah mereka tinggal nggak nyambung. Karena itu kita menyiapkan satu konsep integrasi transportasi massal dan satu bayaran untuk semua tujuan. Cukup Rp5.000 ke mana saja, dari mana saja. Bisa dikerjakan? Bisa. Jadi kita nanti ada integrasi nih. Bayarnya 5.000. Kualitasnya insya Allah kita jaga. Kenapa ini bisa diatur? Ya, karena selama ini transportasi massal tidak pernah dapat perhatian. Yang ada itu hanya mengurusi transportasi di sekitar Tamrin,
Sudirman itu diurusin, Blok M, ya dikit-dikit lah sampai ke Lebak Bulus gitu. Satu koridor, beberapa koridor aja. Dan kalau kita lihat pertumbuhan koridor, pertumbuhannya tidak secepat yang kita duga. Berikutnya coba. Berikutnya coba. Jadi kemudian kita menyiapin park and ride yang tersebar luas. Dan ini kita akan kerjasama dengan swasta supaya mereka bisa memanfaatkan ini untuk orang commute. Sekarang tidak ada lagi yang commute ya, semuanya naik, bukan commute, semuanya naik mobil sendiri commute-nya. Tidak ada mass commute, itu tidak ada. Next. Ini kita akan bicara dengan kepolisian, mudah-mudahan mereka bersedia. Itu adalah electronic traffic light, traffic law enforcement. Jadi kita kedisiplinan di lalu lintas ini itu sekarang sangat rendah karena insentif atau disinsentif kalau melanggar itu nggak ada. Melanggar aja, nggak ada konsekuensi apapun juga. Next. Lalu, Bapak sekalian, kita akan membuat Tamrin Sudirman dan semua daerah-daerah yang perlu jalan kaki kita buat selasar supaya adem, supaya mau jalan kaki. Nah, sekarang ini kalau mau jalan kaki dari BI ke Grand Indonesia, wih, panasnya gak kira-kira. Nunggu jam 2 sore baru mau berangkat karena ada bayangan tuh ketutupan. Kalau siang mohon maaf, panas gak kira-kira. Yang kita akan lakukan justru kita akan membuat sepanjang trotoar itu menjadi tempat dengan istilahnya selasar hijau. Artinya tetap menggunakan tanaman tetapi tertutup rapat sehingga kalau hujan pun tidak basah. Supaya apa? Supaya orang mau bergerak dari satu gedung ke gedung lainnya. Bahkan kalau mau jalan ke Ratu Plaza pun bisa kalau mau jalan kaki. Kenapa? Karena ada selasar penutup. Hari ini tidak ada yang mau melakukan. Panas sekali, lebih baik pindah taksi, naik taksi. Jalan kaki kita itu sangat rendah. Ini contoh. Next ya. Kemudian kita yang tata soal angkutan online untuk mengatasi kemacetan ini. Dan itu artinya ada zonasi sehingga perputaran. Kalau angkutan online ini kebanyakan tidak massal. Kalau yang tadi massal. Next. Ini kenapa kita mendorongnya justru percepatan JOR dan bukan 6 ruas tol dalam kota. Ini perpresnya sudah ada. Sudah ada perpresnya. Tapi kenapa? Karena ternyata pengguna tol terbesar di Jakarta itu justru orang dari luar Jakarta ke luar Jakarta. Lewat dalam kota. Jadi orang mau dari Bekasi, mau ke airport, orang dari Serpong, mau ke timur, itu tol kita itu justru dipenuhi oleh orang dari luar Jakarta, lewat Jakarta. Jadi kalau kita membangun lebih banyak lagi tol di dalam kota, cocok tuh untuk membuat kita lebih macet lagi. Karena membuat orang lebih banyak ke Jakarta, yang dibutuhkan adalah justru tambahan outer ring road. Sehingga orang tidak perlu lagi masuk ke Jakarta. Dan bila nanti tol laut itu jadi, maka arus barang tidak harus lagi keluar lewat darat, tapi bisa lewat laut. Itu akan mengurangi sekali beban. Bapak Ibu semua, teman-teman PW yang saya hormati, ini satu contoh tema yang kita garap sampai teknisnya. Jadi saya ingin sampaikan pada semua, kita ingin pendekatan memimpin yang berubah, isu persatuan kita bereskan. Yang ketiga soal pendidikan, kesehatan, karena ini mendasar untuk pelayanan dasar di Jakarta. Yang kelima adalah soal mobilitas penduduk di kota yang sepadat Jakarta. Dan nature kita, Bapak sekalian, kita akan terbuka. Saya malah, Bapak sekalian, berharap dengan dunia pers, dengan publik, kekuatan atau gini mungkin pertahanan terkuat seorang gubernur itu ada pada transparansi dalam menghadapi segala macam
Kan sering jadi pertanyaan, Jakarta ini kan tempat begitu banyak pemain. Apa sih yang menjadi badan pertahanannya? Pertahanan terkuatnya adalah transparansi. Karena segala hal yang pakai hengki-pengki itu takutnya sama transparansi, Pak. Takutnya. Jadi transparansi itulah jawabannya. Saya sering ditanya, Pak, gimana ngadepin segala macam kekuatan? Transparan. Kalau transparan itu aroma apapun kecium. Dan kita justru ke depan akan membuat aplikasi yang akan bisa dipakai untuk melihat apapun yang dikerjakan oleh Pemda. Sekarang ya, Mas, warga mana Mas? Kalau kelurahannya? Hutan Kayu Raya. Kalau ditanya nih, berapa alokasi APBD untuk Hutan Kayu Raya? Gak tahu pasti. Dan gak ada satupun penduduk Jakarta yang tahu. Gak tahu kita. Kecamatan nggak tahu, yang mau dibangun di sana nggak tahu. Pak, macetnya penyelenggaraan di Jakarta itu karena tidak ada pengawasan, dan yang mengawaskan mengandalkan gubernur. Ya, gubernur bisa ngawasin 1-2 titik. Kalau mau nampak heroik, caranya begitu, awasin 1-2 titik, bler, heroik. Tapi nggak menyelesaikan masalah. Yang kita akan buat justru semuanya masukkan di sini. APBD diterjemahkan per wilayah, semuanya bisa download, semuanya bisa lihat yang tahun ini mau ngerjain jalan mana, dan semuanya bisa dilakukan. Perencanaannya ada kok. Hanya barang itu tidak dibuat transparan. Karena tidak dibuat transparan, tidak ada yang mengawasi. Bayangkan APBD Jakarta tahun lalu serapannya 68%. 68% itu kalau di pemerintahan kan sederhana, program, berikan anggaran. Kalau programnya jalan, maka anggarannya terpakai. Kalau programnya nggak jalan, anggarannya nggak terpakai. Tahun ini 34%. Tahun lalu 68%. Beban seorang gubernur itu berat kalau mendorong itu semua dari tangannya sendiri. Karena itu justru harus membuat lebar sehingga yang mendorong pergerakan. Dan saya sampaikan pada semua pejabat publik di Jakarta, wajahnya harus diketahui publik. Yang bertanggung jawab akan rumah susun siapa? Pasang namanya, pasang fotonya, pasang nomor teleponnya. Kalau macet air, teleponnya jelas. Hari ini rakyat nggak tahu, Pak. Ada di Tamrin nih yang rusak apa, kita nggak bisa lapor kemana, nggak tahu, Pak, siapa penanggung jawabnya. Semuanya bersembunyi di balik birokrasi. Semuanya berbalik sembunyi birokrasi. Saya akan bilang, saya akan buat terbuka. Kalau Anda tidak mau wajahnya dipasang, jangan jadi pejabat publik lagi. Karena pejabat publik harus mau diketahui oleh publik. Kalau nggak mau, pindah ke swasta aja. Dengan cara begitu, maka lagi komponen gerakan yang membuat Jakarta maju berubah, itu bukan satu orang hero, tapi kita membuat sistemnya sehingga semua orang akan bergerak. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar diskusinya. Nanti kita diskusikan lebih jauh kalau ada pertanyaan dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies, sangat clear dan tegas. Saya ingat tahun-tahun 90